Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Santri dan santriwati rahimakumullah. Alhamdulillah nashkurullah azza wa jalla fi hadzal yaum. Nastamir ila madatil fiqh fi fasl izalatin najasati wal asya' an-najisah. Ya. Pasal tentang tata cara menghilangkan najis dan hal-hal yang najis, perkara-perkara yang najis. Wa yakfi fi ghusli jami'in najasati 'ala al-badan aw thawbi ya aw al-buq'ati aw ghairiha an tazula ya 'ainaha anil mahal. Cukup dalam mencuci seluruh najis pada badan atau pakaian atau suatu tempat ya atau yang lainnya dengan cara menghilangkan zat najis tersebut dari tempat yang terkena najis. Jadi dihilangkan saja. Jadi najis itu bisa dihilangkan dengan air atau yang lainnya. Selama najisnya sudah hilang, maka pakaian, badan kita atau tempat yang terkena najis tersebut sudah dianggap suci. Ini asalnya demikian. Ya, li'anna syari'a lam yashtarit fi jami'i ghuslin najasati adadan illa fi najasatil qalb. Karena pembuat syariat ya, jadi Allah Subhanahu wa taala, walaupun penamaan asyari di sini kurang begitu pas ya, dan Allah tidak memiliki nama asyari. Maksudnya di sini kembali ya, syariat ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mensyaratkan pada seluruh pencucian najis ya, dengan beberapa kali, kecuali pada najisnya air liur anjing. Fashtarata fiha sab'a ghasalat. Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan dan mensyaratkan untuk dicuci sebanyak 7 kali. Ihdaha biturab fil hadisil muttafaq alaih. Ya, salah satu dari 7 cucian itu dengan menggunakan tanah ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan secara muttafaqun alaih, yakni disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi cukup misalnya 1 kali sudah hilang, ya, diguyur air 1 kali sudah hilang najisnya, cukup. Itu mencukupi dari mensucikan najis. Adapun untuk air liur anjing harus 7 kali. Wal asya'un najisah baulul adami. Ya, kemudian hal-hal yang dianggap najis adalah baulul adami, air kencing manusia. Ya. Wa udratuhu, dan kotoran manusia, wadam, dan darah. Illa annahu yu'fa anid damil yasir, tetapi dimaafkan pada darah yang ya ringan saja. Ini darahnya tidak tebal atau tidak banyak. Wa mithlu adamul masfuh minal hayawanil ma'kul, seperti darah yang terpancar dari hewan yang dimakan ketika penyembelihan. Duna ladzi yabqa fil lahm wal uruq. Ya, bukan yang tersisa di daging dan urat-urat ya, daging binatang tersebut. Fa innahu tahirun. Jadi kalau adamul masfuh itu najis ya, darah yang mengalir ketika penyembelihan ini dianggap sebagai darah yang najis. Adapun yang tersisa di daging hewan ini tidaklah najis. Nah, demikian pula yang mengenai penyembelih ya, orang yang menyembelih ini kalau dia sedikit maka juga tidak najis. Adapun kalau banyak itu dianggap sebagai darah yang najis. Wa minan najasati, kemudian juga termasuk najis baul wa rawthu kulli hayawanin muharramin akluh, kencing dan kotoran setiap hewan yang haram untuk dimakan. Ya. Kemudian di situ bisa dilihat penjelasan Syekh dalam
kitab Al-Muhtaratul Jaliyah, bahwa bigol dan himar itu suci ketika hidup sebagaimana kucing. Ya. Maka keringatnya, ya, kemudian bulunya itu suci. Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menaiki himar, demikian pula bigol, dan tentunya ini menempel pada tubuh, ya, atau badan himar, dan beliau tidak mencuci pakaian ataupun badan beliau yang menempel pada badan himar. Adapun, ya, daging himar ketika dia sudah disembelih maka menjadi bangkai, dia najis. Baik. Ini untuk kaitannya dengan kucing, kemudian himar dan bigol. Itu ketika hidup dia dalam keadaan suci badannya, demikian pula kotorannya tidak dianggap sebagai najis. Tetapi ketika sudah mati, maka itu menjadi bangkai dan dianggap sebagai binatang najis, karena tidak dibolehkan untuk memakan himar ahli, himar jinak, demikian pula bigol, ya, keturunan antara kuda dengan himar. Baik, wasiba'u kulluha najisah. Kemudian beliau menyebutkan di sini as-siba', yakni binatang buas, itu semuanya najis. Wa kadzalikal maitat, ya, demikian pula bangkai, illa maitatal adami, kecuali, ya, mayit manusia, wa ma la nafsalahu sa'ilah, demikian pula binatang yang tidak ada darah yang mengalir padanya seperti nyamuk dan semisalnya. Wassamak wal jarad, demikian pula as-samak, ya, ikan dan belalang, li'annaha tahirah, karena dianggap sebagai binatang yang suci. As-samak wal jarad itu halal. Qala Allah Ta'ala khurimat 'alaikumul maitatu wad-dam ila akhiriha min al-ayati min suratil Maidah al-ayat ats-tsalits. Ya. Diharamkan bagi kalian al-maitah, bangkai, wad-dam, ya. Demikian pula darah, ya, darah ini satu hal yang diharamkan. Ya, hurimat 'alaikumul maitatu wad-dam wa lahmul khinzir. Ya. Kemudian daging babi dan seterusnya disebutkan di situ di surat Al-Maidah ayat 3. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu la yanjus hayyan wala maitan. Kaitannya dengan mayit manusia tidak najis, baik ketika hidup, demikian pula ketika meninggal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam uhilla lanal maitatan wa daman. Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Amal maitatan, adapun dua bangkai itu al-falhut wal jarad, yakni ikan dan belalang, wa amad daman fal kabid wa tihal. Ya, adapun ad-daman dua darah itu hati dan limpah. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Wa amma arwatul hayawanatil ma'kulati wa abwaluha fahiya tahira. Adapun, ya, kotoran hewan yang halal untuk dimakan dan kencingnya itu dianggap sebagai hal yang suci, tidaklah najis. Wa maniyul adami tahiran, demikian wa air mani manusia itu juga suci. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksilu radbuh wa yafruku yabisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mencuci yang basah dari air mani yang mengenai badan ataupun yang mengenai pakaian, dan beliau mengerik, ya, yang kering dari air mani. Wa baulul gulami as-saghir alladhi lam ya'kul at-ta'ama li syahwatin yakfi fihi an-nathu. Ya, adapun kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan yang lain dari ASI ibunya dengan syahwat, maka yakfi, cukup untuk dipercikkan, dibasuh air kencingnya. Tetap najis tetapi beda cara pensuciannya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuksalu min baulil jariyah wa yurassu min baulil gulam. Dicuci dari kencing anak bayi perempuan dan dipercikkan, dibasuh dari kencing anak laki-laki. Taib. Wa idza zalat 'ainun najasati tahural mahal. Ya, ketika zat najis itu sudah hilang dari tempat yang mengenainya, yang dia kenai, maka itu dianggap suci. Ya, sudah dihilangkan, maka dianggap sucilah badan ataupun pakaian atau tempat yang terkena najis tersebut.
walam yadur baqa'al laun wa raih, dan tidak membahayakan, yakni tidak dianggap najis ya, walaupun ada bekas warnanya atau sedikit dari baunya ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam khaulah fi damil haid, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khaulah tentang darah haid, yakfi kalma, cukup bagimu dengan membersihkannya menggunakan air, wala yaduruki atharuh, dan tidak membahayakanmu bekasnya. Jadi kalau ada bekas sedikit dari najis pada badan kita, sebagaimana darah itu kadang ya susah untuk dihilangkan bekasnya, maka tidak mengapa. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.